Swastiastu. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Perkenalkan, saya Nimade Ayu Sri Satriari, mahasiswa PPG Agama Hindu dalam jabatan tahun 2020, yang pada hari ini, hari Senin 7 Desember 2020, saya akan mengadakan praktik pembelajaran secara daring pada siswa kelas 7 SMP Negeri 2 Belah Batu. Terima kasih. Baik, nah sebelumnya kita awali dengan panganjali umat. Om Swastiastu. Untuk pertemuan kali ini, seperti yang sudah Ibu informasikan, kita akan mengadakan praktik pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti untuk kelas 7H ya, SMP Negeri 2 Belah Batu. Pada hari ini, Senin 7 Desember 2020, bersama Ibu tentunya masih ingat Ibu, nak ya? Masih. Iya, Ibu guru agama Hindu kalian, Nimade Ayu Sri Satriari. Baik, nak, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu bersama. Ya, silakan mengambil sikap yang tenang, hening sebentar, nak. Om Saraswati Namastubhram Warade Kamarupini Vidyarambam Karisyami Sidir Bhavantu Me Sadam. Om Dewi Saraswati, sembah rendah hati kami kepadamu, yang merupakan pemenuhan semua keinginan. Saya mulai belajar pada kesempatan kali ini dengan permohonan agar Engkau melimpahkan karuniamu kepada kami. Om Santi, 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 Om. Doa selesai. Oke, kita nyanyikan bersama lagu nasional. Oke? Baik, sudah nak ya? Lagu apa tadi, nak? Pancasila. Garuda Pancasila. Oke. Nah, kenapa Ibu mengajak kalian bersama-sama menyanyikan lagu Pancasila? Oke. Tadi Ibu sudah membagikan link daftar hadir ya. Sudah diisi, nak? Sudah semua mengisi? Sudah. Oke, Ibu cek ya. Supaya nanti karena daftar hadir dibagikan di awal, jangan sampai kalian sudah isi link daftar hadir tapi nggak ikut di Zoom ya. Oke. Ibu cek kehadiran kalian sambil juga Ibu cek jaringan ya. Kalian jelas dengar suara Ibu atau tidak. Ibu juga mau tahu bisa mendengar suara kalian dengan jelas atau tidak. Oke? Ketut Cahyani, adakah? Yang mana? Angkat tangan sayang. Ya, aduh cantiknya. Gong Cynthia Bella. Waduh. Hadir, Bu. Iya, bagus. Yunita. Saya, Bu. Terima kasih. Kemudian Putra Pratama. Bagus. Komang Wahyuni. Hadir. Terima kasih. Trisna Saraswati. Oke, good. Hadir, Bu. Yap. Andin. Hadir, Bu. Oke. Arya Erlangga.
Terima kasih. Gung Chandra ya. Oke, terima kasih. Kemudian ada yang belum disebut nggak? Lagi satu. Siapa yang belum dipanggil? Ada yang belum dipanggil, Nak? Oke, Nak ya. Daftar hadir sudah diisi. Kemudian seperti Ibu bilang, tidak ada titip-titipan absen, tidak ada juga siswa kelas 7H yang absen di link absen tapi tidak ikut di pembelajaran. Ya, semua udah oke, udah keren-keren semuanya. Sinyalnya bagus, Nak? Bagus, Bu. Bagus. Oke, kemudian supaya tidak kelewatan, Ibu lupa nanya nih, gimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, sehat? Sehat. Sehat, ya, sementara ya. Sebelum kita lanjutkan pelajaran, Ibu sampaikan dulu aturan pembelajarannya. Nggih. Untuk aturan pembelajarannya, beberapa sudah Ibu sampaikan melalui WA Group ya. Siswa join tepat waktu, sudah semua. Ada beberapa tadi ya, telat dikit sudah Ibu admit, oke. Kemudian siswa menggunakan pakaian sekolah. Ya, sudah. Terima kasih sudah mengikuti aturan dengan baik. Kemudian menjaga suasana pembelajaran tetap kondusif. Jadi kalau kalian ada yang ingin kalian sampaikan, dimohon untuk tidak memotong pembicaraan, ya. Pembicaraan kalau ada orang lain yang sedang bicara. Silakan sampaikan permisi dulu, kemudian kalian bisa menyampaikan apa yang ingin kalian sampaikan. Kemudian juga dijaga suasana di sekitarnya supaya tidak terlalu ribut, Nak ya. Kemudian saat tidak diperlukan, mikrofon bisa kalian matikan. Oke, Nak? Nah, Ibu harapkan kalian semua, anak-anak Ibu, anak-anak kelas 7H, generasi penerus bangsa, untuk tetap menjaga kesehatan di masa pandemi ini. Untuk caranya bagaimana, kalian pasti udah tahu ya. Selalu Ibu bilang di setiap pertemuan, di setiap pembelajaran, jaga jarak dengan orang lain, minimal lah 2 meter, jangan mepet-mepetan ya. Kemudian pakai masker, ya, dalam keadaan sehat ataupun kalian, apalagi dalam keadaan kalian kurang enak badan, pakai masker. Kemudian rajin cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, makan makanan bergizi, dan jaga hati kalian agar tetap bahagia. Ya, karena kalau kalian bahagia, biasanya sistem imunnya lebih bagus. Dan juga jangan sampai masa pandemi dan pembelajaran dengan jarak jauh seperti ini menyurutkan keinginan kalian atau semangat kalian dalam belajar. Pandemi COVID-19 berdampak besar pada segala sektor ya, tidak terkecuali sektor ekonomi. Nah, tahukah kalian banyak pihak yang mengalami permasalahan ekonomi, keuangan. Terus juga banyak yang kehilangan pekerjaan. Karena kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan, jadinya banyak yang melakukan nekat ya. Nekat, Ibu bisa bilang nekat, artinya karena tidak punya penghasilan, kemudian tekanan secara ekonomi, secara kejiwaan yang biasanya bisa keluar bebas tapi tidak. Kemudian yang biasanya mendapatkan penghasilan dari pekerjaan kemudian tidak bisa karena pandemi ini. Nah, percaya atau tidak, hal tersebut itu berpengaruh pada tindak kejahatan yang terjadi. Ya, tindak kejahatan yang terjadi di Indonesia khususnya. Coba kalian perhatikan sekarang gambarnya ini. Kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak slide-nya yang ini? Kejahatan meningkat saat pandemi corona. Ya? Oke, coba diperhatikan. Tindak kejahatan di Indonesia itu meningkat semenjak pandemi COVID-19. Nah, bisa nggak di antara kalian menyebutkan tindak kejahatan itu tindak kejahatan apa saja sih? Ada yang bisa bantu jawab? Trisna Saraswati? Ada yang tahu? Mencuri. Mencuri. Siapa yang jawab itu ya? Siapa yang bilang jawab mencuri tadi?
Andin, Bu. Andin. Keren, Andin, mencuri. Yang lainnya, apa lagi contoh tindak kejahatan, Nak? Membakar. 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 Bakar sampah ya? Membakar, bagus. Oke. Ya. Memfitnah. Memfitnah, Komang Wahyuni, bagus, pintar. Memfitnah itu tindakan kejahatan. Hoak ya, hoak ya. Lagi? Ada yang mau jawab lagi? Meracuni. Meracuni, Yunita. Oke. Wah, sebenarnya berarti kalau dilihat-lihat kalian sudah ini ya, mengetahui contoh-contoh tindakan kejahatan. Ya, tindakan kejahatan. Oke. Nah, pada pertemuan kali ini kita memang akan membahas itu, Nak, tindakan kejahatan ya dalam agama Hindu. Lebih tepatnya adalah upaya pembunuhan dengan kejam. Oke. Oke, sebelumnya Ibu sampaikan dulu mengenai kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Ini adalah kompetensi dasar yang akan seharusnya kita capai pada pembelajaran kali ini. Menghargai orang yang dapat menghindari ajaran sad atau tayi, menghargai hak orang lain, kemudian memahami sad atau tayi sebagai perbuatan yang harus dihindari, menyajikan gambar tentang perilaku sad atau tayi. Ya, ini indikator pencapaiannya. Dan tujuan pembelajaran kita adalah melalui pembelajaran online dengan pendekatan saintifik melalui aplikasi Zoom dan WA Group, siswa mampu menampilkan sikap tekun dan disiplin dalam melaksanakan ajaran susila yang diyakini dan menampilkan perilaku sopan dalam pengendalian diri untuk menghindari pengaruh sad atau tayi dalam kehidupan sehari-hari, menjelaskan pengertian bagian sad atau tayi dan contoh perilaku sad atau tayi, serta mampu mengumpulkan artikel berita tentang perilaku sad atau tayi yang harus dihindari. Nah, untuk penilaiannya nanti akan ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Ibu sampaikan di akhir dari pembelajaran ini, Nak ya. Ini adalah garis besar pembelajaran kita pada hari ini, ya. Pengertian, bagian, dan contoh sad atau tayi. Kemudian dalam proses belajar, ini yang diharapkan kalian tekun, disiplin, serta bersikap sopan. Ya, goalnya adalah perubahan perilaku kalian yang tekun, disiplin, sopan, serta mengetahui dan memahami sad atau tayi. Dan nah, untuk karakter yang diharapkan dalam pembelajaran kali ini, siapa yang bisa menunjukkan karakter apa saja? Yang lain bisa, yang sinyalnya bagus. Ayo, siapa mau jawab? Sikap keren generasi milenial itu apa saja? Ada 3 di sini, Nak. Disiplin. Yap, Yunita, silakan. Disiplin. Lagi? Sopan santun. Sopan santun. Dan ketekunan adalah kekuatan Anda. Pas. Dan tekun. Nah, kita masuk ke materi, Nak ya. Materi sad atau tayi. Ibu ajak kalian nonton video dulu, nggih. Video, kemudian kalian perhatikan videonya, perhatikan dengan baik. Ini adalah video mengenai salah satu berita yang ada di channel YouTube. Nggih, Ibu ganti share screen-nya. Polisi telah memeriksa 8 orang saksi terkait kasus Yulia yang jenazahnya ditemukan terbakar di dalam mobil. Sementara dari hasil olah tempat kejadian perkara, polisi menemukan adanya isolasi pada tangan korban. Polisi menduga Yulia merupakan korban pembunuhan karena dari hasil otopsi ditemukan sejumlah luka pada tubuh korban. Saat ini polisi dapat mengidentifikasi pelaku tetapi masih mendalami motif pembunuhan Yulia. Oke, siapa yang bisa menyampaikan berita yang tadi kalian tonton itu berita tentang apa? Pembunuhan. Pembunuhan. Iya, siapa yang menjawab itu? Arya ya? Oke, Arya. Itu tentang pembunuhan. Bagaimana cara pembunuhannya, Arya? Dengan membakar mobil milik korban. Iya, dibakar ya. Iya, itu merupakan salah satu contoh tindak kejahatan yang nyata terjadi, Nak.
kejam ya. Pada pembunuhan itu suatu tindakan yang kejam. Nah, sekarang kita belajar mengenai upaya-upaya pembunuhan yang bersifat kejam. Pembunuhan semua kejam ya. Yang terdapat dalam ajaran agama Hindu. Kenapa kita belajar ini? Tentunya untuk kita bisa menghindari tindakan-tindakan tersebut. Oke. Nah, tadi sudah tentang tindakan kejahatannya. Oke, kalian pernah mendengar istilah sad atau tayina sebelumnya? Belum? Belum pernah dapat ya? Oke, coba diperhatikan ya. Sad atau tayi. Di sini Ibu ada tulis Eka, Dwi, Tri, Catur, Panca, Sad, Sapta, Asta, Sange, Dasa. Nah, ini ada yang tahu artinya? Bilangan loh ini. Eka? Kalau satu, pinter Yunita. Yuk Cynthia Bella dijawab ikut ya. Dwi, 2. Tri, 3. Catur, 4. Kalau 5, Panca. Panca, pinter. Kalau sad artinya 6. Sabta, 7. 7. Begitu seterusnya ya. Asta itu 8, Sange 9, Dasa itu 10. Berarti sad atau tayi. Kata sad kalian sudah dapatkan artinya. Sad artinya 6. 6. Pinter. Kemudian ada kata atetayi. Nah, secara etimologi atetayi ini berarti upaya atau cara pembunuhan yang kejam. Ya, atetayi bisa diartikan sebagai upaya atau cara pembunuhan yang kejam. Kemudian sad atetayi adalah Yunita. 6 cara pembunuhan. Pinter, udah bisa kok nggak nyaut, diam aja ya. Sad atetayi adalah 6 cara pembunuhan. Itu pengertian dari sad atetayi. Kemudian untuk bagian-bagiannya, tadi kan dibilang ada sad atetayi ya, ada 6 upaya pembunuhan yang kejam. 6 itu apa saja ya? Oke. Sebelumnya kalian kan sudah membaca di buku paket atau di buku pegangan kalian mengenai sad atetayi. Ini ada nomor 1, 2, 3, 4. Wah, ini 2 ada angka 4-nya. Ibu kayaknya salah isi nomor ini. Nih, ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 gambar. Ini semuanya adalah bagian-bagian dari sad atetayi. Oke. Agung Cynthia Bella, coba diperhatikan kalau gambar yang Ibu klik ini, yang nomor 1 ini gambar apa ya? Cynthia Bella, bisa dengarkan Ibu? Iya. Yang nomor 1 ini gambar apa nak ya? Api. Iya, sinyalnya mungkin kurang bagus. Agnida. Agnida. Api ya. Oke, terima kasih Cynthia Bella. Nomor 1, diperhatikan nak semuanya. Ini adalah gambar api. Kalau ditanya ini gambar apa? Ini gambar api. Nah, terkait dengan bagian sad atetayi, ini adalah Agnida. Ya. Agnida adalah upaya pembunuhan dengan menggunakan api. Seperti di berita yang kalian lihat tadi, ada yang membakar, ya. Upaya pembunuhan dengan melakukan pembakaran, dibakar orangnya kah, rumahnya kah, mobilnya kah, sehingga dia mencelakai korban menggunakan api. Itu termasuk Agnida, ya. Agnida, mencelakai atau upaya pembunuhan dengan menggunakan api. Kemudian yang ketiga, ini gambar apa ya? Kalau Yunita tahu ini gambar apa nak? Racun. Racun, pinter.
Ya, ini gambar racun. Ya, dalam sad atatayi disebut dengan wisada. Ya, wisada adalah upaya pembunuhan dengan menggunakan racun. Agnida, wisada. Kemudian setelah wisada apa? Atarwa. Yang mana atarwa? Atarwa itu adalah upaya pembunuhan dengan menggunakan ilmu hitam. Yang mana gambarnya yang cocok, Arya? Dibuka mikrofonnya, Arya. Nomor Ya. 2. Nomor 2, yang ini ya? Iya, ya, bagus Arya, terima kasih. Ini gambar penggunaan ilmu hitam, ya. Kalau dalam sad atatayi disebut dengan atarwa. Kalau ini sastragna, ya, sambil lihat-lihat bukunya juga bisa nggih. Sastragna. Sastragna itu upaya pembunuhan dengan mengamuk membabi buta. Nggih. Jadi yang namanya babi buta, pernah lihat babi lepas nggak? Babi, kucit. Kalau babi lepas, iya, kalau babi lepas tuh nyeruduk ke kanan, ke kiri, kaje, kelot, kangin, kauh gitu ya. Apalagi kalau babinya buta, lebih parah lagi tuh, nyeruduk kanan kiri, tidak tahu benar salah, tidak tahu arah. Itulah membahayakan, ya. Sastragna adalah upaya pembunuhan dengan mengamuk membabi buta. Kemudian, setelah sastragna itu ada dratikrama. Dratikrama itu adalah upaya pembunuhan dengan pemerkosaan. Tindakan kejam kan ya. Ini Ibu pilihkan gambar seperti ini. Kenapa? Yap. Tapi ini gambarnya perempuan. Ibu ingatkan, tindakan kejahatan ini tidak hanya terjadi kepada perempuan ya. Kalian, anak-anak Ibu semuanya, laki-laki maupun perempuan, ya, kedua-duanya, jaga diri kalian ya dari tindakan dratikrama. Dratikrama itu adalah upaya pembunuhan dengan pemerkosaan. Kemudian, yang terakhir, bagian ke-6. Wahyu ini bisa baca enggak tulisannya di situ apa ya? Lebih kejam daripada pembunuhan. Fitnah itu lebih kejam dari membunuh loh. Ya, pernah dengar kata itu? Fitnah itu lebih kejam dari membunuh. Ini adalah bagian terakhir dari sad atatayi, bagian yang ke-6, yaitu Raja Pisuna. Raja Pisuna itu fitnah. Ya. Fitnah. Berita yang tidak benar. Oke. Kemudian sekarang Ibu bahas satu-satu perbagiannya. Coba diperhatikan. Agnida. Agnida adalah upaya pembunuhan dengan menggunakan api ya, dengan membakar. Salah satu contohnya yang bisa Ibu sampaikan di sini, mungkin kalian juga udah baca di buku. Di buku ada, di buku paket kalian contoh dari Agnida, yaitu kalau di Adiparwa dalam Mahabharata, bisa kalian lihat di sana. Salah satu contohnya adalah upaya pembunuhan Pandawa oleh Korawa di Istana Kardus. Jadi Pandawa dibuatkan sebuah istana oleh Korawa, tapi bahan dari istana tersebut adalah bahan-bahan yang mudah terbakar. Sehingga saat Pandawa di sana, istananya dibakar. Itu adalah salah satu contoh perbuatan Agnida, pembunuhan dengan menggunakan api. Selanjutnya, sastragna. Ayo, Putra Pratama bisa baca kalau yang digambar ini tulisannya apa, Putra Pratama? Boleh mengamuk dan menolong petugas keamanan secara membabi buta tertindak
Ya. Oke. Ya, kalau Trisna Saraswati deh dibaca. Mikrofonnya sayang, iya. Supporter bola mengamuk dan menyerang petugas keamanan secara membabi buta, bertindak anarkis dan merusak fasilitas umum. Iya, ini salah satu contohnya ya. Supporter bola mengamuk dan menyerang petugas keamanan secara membabi buta, bertindak anarkis dan merusak fasilitas umum. Tidak jarang perbuatan mereka itu menimbulkan korban jiwa, ya sama saja. Itu artinya mereka melakukan pembunuhan kepada si korban, ya dengan cara membabi buta. Nih, ada nih. Ibu dapat di internet lucu, senyum ibu bacanya, berantem dulu biar greget gitu. Apa gregetnya, Nak? Berantem itu nggak keren. Ya, menyerang dan menyakiti orang lain itu tidak keren sama sekali. Anak-anaknya ibu jangan sampai seperti itu ya. Damai itu indah, berantem tidak. Oke? Selanjutnya, bagian keempat, dratikrama. Contohnya adalah kasus pemerkosaan. Bagian yang terakhir, Raja Pisuna. Membuat dan menyebarkan berita yang belum tentu kebenarannya. Hoax. Ya, hoax ya bacanya ya. Sering sekali ini terjadi. Berita belum benar tentang sesuatu, kemudian disebarkan. Semua orang jadinya tahu. Belum lagi orang yang mendengar menceritakan lagi kepada orang lain, sudah dibumbu-bumbui, tambah penyedap lagi. Ya, jadinya faktanya sudah tidak tersampaikan. Katanya begini, katanya begini, katanya begini, nambah-nambah lagi, jadilah fitnah. Ada yang sudah bisa belum lagunya? Agnida itu membakar, wisada itu meracuni, Atarwa itu ilmu hitam, sastra ganas babi buta, dratikrama memperkosa, Raja Pisuna memfitnah, semuanya sad atau tai, 6 cara pembunuhan. Tidak boleh dilakukan. Ya, itu Ibu berikan lagunya, bukan ciptaan Ibu ya, hanya digubah liriknya saja, supaya kalian lebih mudah untuk mengingat mengenai pengertian sad atau tai dan bagian-bagian sad atau tai. Untuk contoh-contohnya kan kalian bisa cari nanti, Ibu juga sudah sampaikan tadi contohnya satu persatu. Ibu yakin kalian juga bisa mencari contoh lainnya. Sekarang waktunya let's talk. Ya, ayo kita diskusi. Ada yang ingin kalian sampaikan? Ada yang mau kalian komentari mengenai materi sad atau tai? Silakan Ibu berikan kesempatan sekarang kepada anak-anakku semua. Ada yang mau ditanyakan ataupun disampaikan, Ibu berikan kesempatan. Ada yang ingin kalian sampaikan? Andin kalem sekali dari tadi. Sehat, Din? Sinyal, Bu. Oh iya, ya namanya ini daring emang kayak gini kadang bikin kesel ya, Nak ya? Ya, Bu. Iya, nggak apa-apa. Kanggoin dulu dengan yang ada. Setidaknya dimaksimalkan saja, daripada tidak sama sekali. Oke. Gong Chandra, ada yang ingin disampaikan? Enggak, Bu. Oke. Bisa Ibu lanjutkan ke penilaian, Nak ya? Bisa, Bu. Oke, Ibu sampaikan. Yap, sini. Untuk penilaiannya, ya, yang pertama untuk butir sikap, Ibu lakukan penilaian melalui lembar observasi selama kalian mengikuti pembelajaran ini. Yang dinilai adalah sikap disiplin ya. Sikap disiplinnya selama mengikuti pembelajaran daring melalui aplikasi Zoom.
Ibu menilainya melalui lembar observasi. Kemudian untuk poin pengetahuan, ya sebentar lagi Ibu setelah ditutup di Zoom ini, Ibu akan bagikan Google Form lagi, formulir lagi. Nanti di sana akan ada pertanyaan, ya 5 buah pertanyaan aspek pengetahuan mengenai Sadat Tayi. Paham nak untuk tugasnya? Paham, Bu. Paham. Oke, jadi penilaiannya ada 3 ya. Sikap disiplin Ibu nilai melalui lembar observasi. Kemudian pengetahuan kalian dinilai melalui link Google Form yang akan Ibu bagikan nanti. Kemudian aspek keterampilan tugasnya adalah mengumpulkan foto berita terkait perilaku Sadat Tayi. Sudah? Nah, kita evaluasi proses pembelajaran pada hari ini. Bagaimana menurut kalian pembelajaran kali ini? Kalau Andin tadi bilang sinyalnya ya, gangguan kurang bagus, jadi kurang maksimal. Yang lain gimana nih? Tentang pembelajaran hari ini dan juga mungkin ada harapannya untuk pembelajaran ke depannya bagaimana? Harapannya ada Yunita yang mau disampaikan terkait proses pembelajaran? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Sudah oke ya? Sudah. Sudah oke. Kita pakai pakai Zoom, sudah bisa Yunita. Kemudian di Google Classroom juga udah bisa ya. Tugasnya sudah terkumpul semua Yunita, mata pelajaran lain? Sudah. Oke, keren. Ibu harap yang lainnya juga seperti itu. Nggih. Oke, kita simpulkan untuk pembelajaran kita kali ini. Nggih. Siapa yang bisa mewakili untuk bernyanyi? Karena kesimpulan dari materi pembelajaran Ibu pastinya adalah lagu ini. Siapa yang bisa mewakili? Satu. Kalau bersama nanti suaranya suka hancur. Siapa itu? Cahyani. Di sana? Saya bisa, Bu. Nggih. Oke, silakan dicoba. Amida itu membakar, Wisadatu meracuni, Hartawa itu ilmu hitam, Astragana membabi buta, Dartikrama memperkosa, Raja Visuna memfitnah, semuanya Sadat Tayi, rencana pembunuhan, tidak boleh dilakukan. Oke, tepuk tangan dulu semuanya, tepuk tangan. Oke, terima kasih. Agida itu membakar, Wisadatu meracuni, Atarwa itu ilmu hitam, Sastragana membabi buta, Dratikrama memperkosa, Raja Pisuna memfitnah, semuanya Sadat Tayi. 6 cara pembunuhan, tidak boleh dilakukan. Terima kasih anak-anakku semuanya. Nggih, dari pelajaran untuk pembelajaran hari ini sepertinya cukup dulu untuk lewat Zoom ya. Selanjutnya melalui WA group. Silakan link tugasnya nanti Ibu bagikan, kemudian tugas keterampilannya juga nanti dikumpulkan melalui WA group. Oke semuanya, angkat tangan begini dulu. Semangat. Ya, tangan ini adalah tangan yang akan kalian gunakan dalam berkarma, ya. Buat belajar pakai jempol, ya kan? Dan jaga kesehatan nih, diolas. Niki musimnya lagi musim kering. Jaga kesehatan, jaga imun tubuh supaya tetap sehat. Supaya 20 tahun lagi kalianlah yang akan menjadi tapuk pemimpin dunia. Nggih. Semangat. Kita akhiri dulu pertemuan kali ini nggih dengan para mesanti. Hening dulu semua, hening. Hening, cakupkan tangannya. Kita akhiri dengan para mesanti. Semoga kedamaian ada di hati kita, ada di seluruh alam semesta. Oke, sama-sama para mesanti. Om